ibadah sekolah minggu kita. Kita mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang hadir Kau ada di tengah-tengah kami, bersama kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah online sekolah minggu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau naik kereta. Siapa di sini yang mau naik kereta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan ya. Kita mau tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan. Kita tetap mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang kita mau lanjut lagu kedua. Hari ini harinya Tuhan.
adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelum mendengar, kita mau nyanyi satu penyembahan lagu lagi. Kita percaya Tuhan yang memelihara hidup kita, menjaga kita, menyertai. Tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu, sabarku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu, sabarku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang kembali Tuhan untuk menerangkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, perlindungan, berkat Tuhan atas kami, Bapak-Bapak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, biar Tuhan yang selalu menjaga, menyertai Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan
cerita Tuhan, biar apapun yang diceritakan Tuhan, apapun firman-Mu yang diberitakan Tuhan bisa menjadi rema untuk kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati saya juga Tuhan, sisi sekolah minggu yang ingin menyebarkan sebagian firman Tuhan. Yang serahkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Kami syukur ya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama masih bisa akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tadi juga kita sudah bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita dan kakak akan bercerita tentang Yesus menolong orang tuanya. Nah, sudah ada yang tahu belum bahwa Yesus memiliki orang tua juga sama seperti kita? Pasti udah pernah tahu ceritanya bagaimana Yesus lahir, siapa orang tuanya. Nah, kali ini ceritanya tentang Yesus yang menolong orang tuanya. Kira-kira menolong seperti apa ya? Nah, jadi ceritanya di kota Nazaret, Yesus bertumbuh menjadi semakin besar ya. Dia bertumbuh menjadi anak yang semakin besar. Nah, suatu hari Yesus dipanggil oleh ayahnya. Ada yang tahu nama ayahnya siapa? Siapa nama ayah Yesus? Ya, nama ayah Yesus adalah Yusuf. Jadi Yesus ini dipanggil oleh Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf ini dia adalah seorang tukang kayu. Ada nggak di antara kita mungkin yang ayahnya juga seorang tukang kayu? Nah, berarti sama seperti ayah Yesus. Ayah Yesus juga seorang tukang kayu. Jadi, Pak Yusuf itu punya banyak sekali peralatan untuk tukang kayu, ya. Mungkin ada paku, ada apa lagi? Ada palu, ada gergaji, ya, dan masih banyak lagi karena dia adalah seorang tukang kayu. Jadi dia punya peralatan untuk tukang banyak sekali. Nah, Yesus juga sangat senang membantu ayahnya. Jadi Yesus ini juga membantu ayahnya. Ayahnya seorang tukang kayu, jadi Yesus membantu ayahnya menjadi tukang kayu, yang menjadi tukang kayu. Nah, suatu hari Pak Yusuf ini memberi tugas kepada Yesus. Kira-kira apa tugasnya? Ada yang tahu? Pak Yusuf memberi tugas apa kepada Yesus? Nah, Yesus disuruh membuat sebuah kursi kayu. Jadi Yesus disuruh membuat kursi kayu oleh Pak Yusuf. Nah, jadi Yesus kira-kira taat nggak? Yesus kira-kira mau nggak ya disuruh oleh Pak Yusuf membuat kursi kayu? Nah, Yesus mau dan Yesus taat. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga dia ya. Dia masih belum dewasa, tetapi dia berusaha untuk membuat sebuah kursi kayu. Nah, setelah itu akhirnya setelah Yesus sekuat tenaga membuat kursi kayu, akhirnya kursi kayunya jadi adik-adik. Wow, siapa yang mau dikasih kursi kayu oleh Tuhan Yesus? Jadi kursi kayunya sudah jadi Yesus buat. Nah, kursi kayu buatan Yesus ini hasilnya sangat bagus, ya, sangat wow,
sangat keren, ya kan? Jadi hasilnya bagus, sangat baik. Ayah Yesus, yaitu Pak Yusuf, dia senang ya dengan hasil pekerjaan Yesus membuat kursi kayu. Bapak Yusuf ini senang, dia bangga, wah anaknya bisa bikin kursi kayu. Ketika dia suruh, Yesus bisa membuatnya. Nah, setelah Yesus selesai membuat kursi kayu, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yaitu Yesus membersihkan sampahnya. Jadi setelah Yesus membuat kursi kayu, pasti kan barang-barang berserakan, banyak sampah, bekas serpihan kayu, ya kan? Tetapi Yesus membersihkannya, ya. Yesus bersihkan, terus dia kumpulkan peralatannya, dia pulangkan lagi ke tempatnya. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, ketika hari sudah sore, sudah senja, ya kan? Pak Yusuf ini mengajak Yesus untuk pulang ke rumah. Nah, Yesus waktu di jalan pulang ke rumah, Yesus bertemu dengan ibunya. Ada yang tahu ibunya Yesus siapa? Ya, ibunya Yesus bernama Maria. Jadi Maria, ibu Yesus ini mengajarkan perintah Allah, ya, yang harus Yesus taati. Nah, setelah itu akhirnya Yesus dan ibunya Maria berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, yang dapat kita pelajari dari cerita Tuhan Yesus ini kira-kira apa? Apa cerita mengenai jenis-jenis kayu? Enggak ya. Jadi yang pertama, tentang cerita dari cerita ini tadi yang kita pelajari adalah yang pertama, menjadi anak yang taat, menurut dan suka menolong. Ya, seperti Yesus. Yesus itu suka menolong, ya. Kok bisa suka menolong? Ya, dia menolong orang tuanya. Iya kan? Orang tuanya si Pak Yusuf ini tadi, dia tukang kayu, Yesus menolong, membantu ayahnya yang menjadi tukang kayu. Dia juga ikut membantu. Ya kan, dia nggak santai-santai di rumah, bapak ibunya lagi sibuk, papa mamanya, aduh sibuk kerja, sibuk ini, ya kan? Anaknya santai-santai di rumah main HP. Tuhan Yesus tidak seperti itu, ya kan? Jadi Tuhan Yesus membantu, menolong ayahnya. Jadi kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus. Kita juga harus menolong. Bukan hanya menolong orang tua, menolong sesama, menolong semua orang yang perlu bantuan kita, yang bisa kita tolong ya. Tapi yang paling utama, yang paling terutama ketika kita ada di rumah, apalagi saat ini kita di rumah terus ya kan, berarti yang kita tolong siapa? Yang kita tolong orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya kan? Ketika mereka minta tolong, minta bantuan, kita harus menolong. Menolong itu banyak hal. Menolong menjaga adik, ya kan? Itu kita sudah menolong orang tua kita. Atau kita ketika papa atau mamanya minta tolong dong ke warung sebentar beliin ini. Nah, kita menolong, kita mau dan kita taat ketika disuruh, itu juga menolong. Dan menolong juga kita menolong orang tua membereskan tempat tidur, itu juga menolong. Nah, yang kedua, rajin dan tidak malas. Ya, siapa nih yang malas, suka malas di rumah? Ya, apalagi sekarang nggak sekolah, nggak bisa kemana-mana, jadi bawaannya malas. Ya, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak malas. Ketika disuruh sama ayahnya, Pak Yusuf, suruh buat kursi kayu, Tuhan Yesus apa? Nantilah, Pak. Nantilah ayah, apa seperti itu? Enggak, Tuhan Yesus taat, Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus lakukan, dan jadi kursi kayunya, ya kan? Jadi kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus, menjadi anak yang rajin dan tidak malas, ya.
bangun tidur sebelum sekolah online, sekarang sekolahnya sekolah online ya. Bangun tidur, kita bersihkan tempat tidur sendiri, ya kan? Tolong mama ketika mama atau papa minta tolong, menginginkan sesuatu kita tolong. Dan ketika makan, waktu kita makan gitu ya, kan biasa tuh ada anak-anak, males waktu udah makan, piringnya terletak saja sembarangan. Nggak boleh. Ambil piringnya, bawa ke tempat cucian, dicuci sendiri piringnya, iya kan? Terus ketika rumah berantakan, berserakan, kita harus rapikan. Ketika kita mainan, selesai mainan, apa dibiarkan saja seperti itu? Tidak, ya kan, kita kumpulkan, kita rapikan kembali. Seperti Tuhan Yesus tadi, waktu dia selesai membuat kursi kayu, apa setelah itu selesai begitu saja? Tidak. Tuhan Yesus kumpulkan sampahnya, dia buang, kumpulkan peralatannya, dia simpan kembali, seperti itu. Jadi kita belajar mulai sekarang seperti Tuhan Yesus untuk belajar menjadi anak yang rajin dan tidak malas. Oke adik-adik? Oke, yang ketiga atau yang terakhir ya, taat dan selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat, harus menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Apapun keadaan kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan di masa-masa sekarang ya, karena ada COVID-19, kita tidak bisa ke gereja, jadi ya sudah, kita tidak usah berdoa, kan tidak ke gereja gitu. Tetapi kan masih ada ibadah walaupun melalui online ya. Kita harus tetap semangat, anak-anak juga, adik-adik juga harus semangat. Ya, guru-gurunya juga biar semangat dan semakin semangat untuk memberikan pelayanan sekolah minggu untuk adik-adik ya. Jadi adik-adik juga harus semangat, tidak malas untuk beribadah, untuk bersyukur. Bangun tidur juga jangan lupa. Gara-gara ada COVID, gara-gara nggak pernah ke gereja, lupa berdoa. Nggak boleh seperti itu. Tuhan Yesus aja, biarpun dia sudah membantu ayahnya, biarpun dia disuruh banyak pekerjaannya, ya kan, ya banyak yang dia kerjakan, tetapi Tuhan Yesus tetap tidak lupa kepada Allah. Dia tetap berdoa. Ketika ibunya mengajarkan hal-hal baik, suruh taat kepada Allah, dia kerjakan, dia lakukan, dan dia selalu menaati perintah Allah. Ya, jadi bangun tidur, adik-adik harus berdoa, ya kan, bersyukur. Mau makan juga, gara-gara udah nggak ada ibadah jadi lupa berdoa, tidak boleh. Mau makan tetap harus berdoa. Mau tidur juga harus berdoa, ya kan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur. Semoga kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Oke? Kita akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sukses. Oke, haleluya. Yuk, kita akan bersama-sama sekarang berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini, sampai kami bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih sudah bergabung dan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu lagi dalam ibadah dan sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sehat selalu. Shalom.